Selamat siang Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, mohon perhatian. Gubernur Papua memasuki tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat siang, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Papua, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Asisten Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bovendigul, Sekda Asisten dan para pejabat yang hadir, Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati. Acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul pada hari ini Rabu 13 Oktober 2021 dimulai. Diawali doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Wambrau MTH. Waktu disilakan. Selamat siang, Bapak Ibu. Mari kita sebelum mengawali dengan kegiatan pelantikan pada siang hari ini, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Izinkan saya untuk membawakan doa dalam iman Kristen Protestan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk waktu ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hanyalah seonggok debu yang tanpa nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tidak mungkin kami ada di tempat ini pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa akibat keburukan keturunan manusia, Allah yang baik telah menetapkan lembaga-lembaga pemerintahan supaya sifat yang tak terkendali dari manusia ditekan, dan Allah menghendaki bahwa masyarakat diperintah oleh hukum dan undang-undang yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami melihat penetapan itu pada siang hari ini, di mana Tuhan menetapkan hamba-hamba-Mu melalui satu proses sehingga hari ini akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul oleh hamba-Mu, Bapak Gubernur Provinsi Papua. Kami berdoa dan menyerahkan kegiatan hari ini pada jam ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada hamba-Mu, Bapak Gubernur. Kami terus berdoa Tuhan memberkati semua pertolongan yang diberikan, supaya hamba-Mu dapat melaksanakan tugas yang Tuhan Engkau percayakan di tanah ini, di provinsi ini yang kami cintai. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, di dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan, dari awal hingga akhir, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Hadirin dimohon berdiri, mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis miring 4798 tahun 2001 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis miring 353 tahun 2001 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis miring 353 tahun 2001 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Ke-1, mengubah lampiran atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis miring 353 tahun 2001 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 1222 tahun 2001 dengan menambahkan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bovendigul pada Provinsi Papua untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan keputusan atau penetapan Mahkamah Konstitusi. Kedua, keputusan menteri ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari A. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis miring 353 tahun 2001
tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 383 tahun 2001 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 353 tahun 2001 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. C. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 1000 tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 353 tahun 2001 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Dan yang ke D, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 1222 tahun 2021 tanggal 2 Juni tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 353 tahun 2001 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Ketiga, Keputusan Menteri ini melalui Ketiga, Keputusan Menteri ini mulai berlaku. A. Disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah janji serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini. B. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2-17, 18, Kepala Kantor Pelayanan Pembenaran Negara di Jayapura. Ketiga keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 4798 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 353 tahun 2001 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Hengki Jaluwa Esos, Bupati Kabupaten Bovendigul. Lesi Romel Wagyu, Wakil Bupati Bovendigul, Provinsi Papua. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik, disilakan mengambil tempat di depan, diawali Bupati Bovendigul. Selanjutnya, Wakil Bupati Bovendigul. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Gubernur Papua disilakan mengambil tempat.
Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan janji jabatan. Sebelum saudara-saudara mengucapkan janji, saya akan bertanya, apakah saudara Eki Aluwaisa, saudara Eki Roman Wagyu bersedia ambil janji? Bersedia. Menurut agama apa? Bupati. Kristen Protestan. Bupati. Kristen Katolik. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping dihasilkan oleh diri sendiri dan oleh semua yang ada sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemajuan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang diciptakan dengan segala kejelasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Tuhan, saya berjanji Demi Tuhan, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Bovendigul, Bupati Bovendigul, Wakil Wakil Bupati Bovendigul dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, memegang teguh memegang teguh Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, menjalankan perundangan dan dan peraturannya, peraturan pemerintah, ulangi, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan setulus-tulusnya, serta berbakti kepada masyarakat, bersedia berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Semoga Semoga Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan janji jabatan dan fakta integritas diawali Bupati Bovendigul. Selanjutnya Wakil Bupati Bovendigul. Penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia diawali Bupati Bovendigul. Selanjutnya Wakil Bupati Bovendigul. Pelantikan oleh Gubernur Papua atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pertolongannya pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021, saya Gubernur Papua atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan ini resmi melantik Saudara Hengki Yaluo Esor sebagai Bupati Bandigul dan Saudara Lesti Roman Wagyu sebagai Wakil Bupati Bandigul. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.91 garis datar 4798 tahun 2001 tanggal 4 Oktober tahun 2001. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab diberikan Gubernur Papua Lukas Nmb. Pelantikan selesai, selanjutnya sambutan Gubernur Papua. Kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik, disilakan kembali ke tempat. Dengan hormat, kepada Bapak Lukas Nmb, SIP MH, waktu disilakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sekda, para asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati, Bandigul yang baru saya dilantik, beserta Ibu, anggota Forkopimda Bandigul, sekda dan para asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandigul, undangan hadirin yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
berkenannya hingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati Bovendigul dalam suasana kegerapan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, Bupati sebagai pimpinan tinggi di kabupaten dibutuhkan untuk menjadi tokoh panutan dan teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Jadi, kalau sudah lantik, ya, jadi tokoh dan panutan masyarakat. Banyak bupati di Papua, namanya mereka ada, tapi namanya dipanggil lain-lain. Baru tahu itu. Ya ke Merauke tuh, masyarakat bilang, bupati-bupati itu namanya ini. Bukan. Tapi memang samaran. Sesuai dengan kondisinya. Kondisi bupati ini seperti apa? Itu nama samaran rata-rata. Jangan sampai kok terjadi seperti itu. Penduduk dulu siapa yang meninggal? Almarhum. Apa? Ya. Tapi nama nunduk sebelah lain. Semua orang pendigur bicara begitu. Jadi, ada yang tahu kah? Orang Bopeng siapa ini? Orang Bovendigul siapa? Ada? Ya. Biasa panggil apa? Masyarakat. Ya. Ya. Banyak begitu. Jadi nama-nama mereka itu begitu. Jangan sampai ada Yaluo jadi begitu. Besok orang panggil bukan Yaluo lagi, tapi nama lain. Itu bahaya. Kalau bupati itu panggil itu bahaya. Tidak layak untuk jadi pemimpin. Tidak cocok untuk jadi pemimpin. Itu harus diperhatikan. Kalau kita sudah sumpah janji, kita tunduk dan taat pada aturan, kita harus memposisikan diri sebagai pemimpin pola anutan masyarakat. Jadi Kabupaten Bovendigul ini baru pemilihan PSU ya.
Lalu yang keempat, PSU. Aduh, susah lagi. Ya, sudah terpilih, disuruh pilih batalkan. Baru ajukan ada Yusa. Yusa kan terpilih. Beri. Ternyata dia punya kasus hukum, belum waktunya mencalonkan. Ini 4 kali ini akibat dia. Ya. Jadi kemudian saya harus kirim karteker. Berapa bulan? Karteker. Hah? Ya. Ya. Akibat pilkada ulang. Ya. Kemudian diminta bupati yang tidak masalah ajukan nama baru. Muncullah Ari Jaluai. Jaluai itu. Maka yang terpilih adalah bupati dan wakil bupati. Kalau sudah terpilih bupati dan wakil bupati, harus memahami kondisi di masyarakat. Apa yang saya harus lakukan? Kondisi pemerintahan juga harus diperhatikan. Karena pengalaman kita banyak yang mengulang peristiwa-peristiwa yang sama. Masuk karena kasus hukum, tapi yang baru ganti mau kasus hukum lagi. Itu yang hati-hati. Tidak boleh. Jangan bupati baru dilantik, baru bertugas, diseret masalah kasus hukum. Menghindari itu. Saya tidak mau lihat orang Papua diseret termasuk masalah korupsi. Orang Papua banyak yang terlibat seperti itu. Kita bukan orang korupsi. Harus yang kita dicap selalu masalah ini, masalah yang lain dicap sebagai orang Papua itu korupsi. Ya, ini harus kita jaga. Ada bupati dan wakil bupati keinginan untuk masyarakat
banyak kan, berbeda-beda. Apa? Vokasi masyarakat apapun, tapi dianggap korupsi. Itu yang hati-hati. Karena situasinya berbeda di Papua. Harus jelas. Pengalaman kita, banyak orang Papua yang menyatakan korupsi, tapi karena hidup di Papua itu komunal. Jadi saudara datang makan sama-sama, apalagi kasih uang, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Itu yang diperhatikan. Setiap tindakan perbuatan kita ada tanggung jawab yang jelas. Karena sifat masyarakat Papua seperti itu, ya kasih. Akhirnya, yang korupsi. Hati-hati. Saudara Bupati, Wakil Bupati, saudara mampu komunikasi dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah. DPR, Koramil, kepolisian, harus mampu komunikasi. Forum koordinasi pimpinan daerah. Itu penting. Karena di Papua masalah APBD kita jadi masalah. Karena belum ada persetujuan DPR, belum ada pembahasan di DPR, usahakan. Itu persoalan. Harus tahu mekanisme. Komunikasikan dengan DPR, pimpinan DPR, supaya tidak disalahkan. Sudah Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, hari ini resmi saudara Wakil Bupati dan Wakil Bupati dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Masyarakat Bovendigul tidak menunggu Anda pulang dari sini, besok mungkin kembali ke Bovendigul, masyarakat akan sambut. Itu adalah harapan dan keinginan masyarakat. Harapan dan keinginan itu Anda mampu menjawab mana yang harus jawab dan mana yang tidak. Jangan kau bikin janji-janji. Janji-janji adalah
kamu disoroti Bupati Tukang Janji. Nah, ini namanya jadi nama Bupati Tukang Janji. Bisa jadi itu perlu apa? Ada bupati dan bupati perlu belajar itu sehingga Anda bertugas di dalam Batam. Ini hasil pilkada 2020 baru kita lantik. Nanti ada satu lagi masih ada dua. Nabila jadi Nabila mungkin sudah selesai, tapi masih ada satu jadi mau. Kalau satu dan dua itu berarti hasil pilkada 2020 sudah selesai. Terima kasih masyarakat Pendigul yang sudah melaksanakan pilkada ulang yang baik dan memilih pemimpin yang sudah diinginkan. Saya menyampaikan terima kasih karena tidak terjadi konflik, tidak menjadi masalah di daerah. Terima kasih kepada Bupati Karteken yang saya tunjuk sudah 5 bulan menjalankan yang baik, tidak menciptakan konflik satu yang lain. Selama Bupati Karteken sudah berhasil. Saya ucapkan Bupati Hengki Yalwo besok dengan Saudara Lesti Romo Wagyu selamat menjalankan tugas. Sukses dan berhasil. Beberapa hal yang saya sampaikan itu akan menjadi pegangan untuk kalian selama menjalankan tugas. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon maaf karena suara saya gangguan ini belum baik. Tapi masih ada waktu untuk saya bisa membaca. Itu luar biasa. Saya lupa baru saja saudara kita mantan Bupati Yahukimo meninggal baru di bawah sini. Kematiannya tidak jelas. Orangnya baik-baik,
sehat, tapi mati di Jakarta. Kematiannya kita sudah tahu. Jadi, saudara bupati atau wakil bupati atau siapapun harus tahu kepada keluarga sakit apa kita, sakitnya apa. Itu harus keluar tahu. Oh, dia meninggal karena sakit. Ini apapun itu orang sehat baru meninggal. Semua orang mati begitu. Jangan sampai kita tuduh orang. Kita sebelum meninggal harus tahu. Akibatnya 6 orang meninggal itu. Itu yang jangan terjadi kabupaten lain. Kita ini jadi pemimpin, pola anutan, jadi mereka masyarakat dengar meninggal. Oh, spontanitas mereka bikin rusak. Ya. Jadi Wakapolda kemarin saya minta, ini ada beberapa orang di sana. Saya sudah bilang Kapolda, lihat orang makanya spontanitas, jadi yang tahan mereka lama. Mereka harus berdamai. Karena bukan perang suku, tapi spontanitas terjadi. Itulah sebabnya kalian bupati, wakil bupati harus tahu posisi kesehatan kita. Itu penting. Harus kasih tahu keluarga, tetangga, saya sakit begini. Harus tahu. Ya. Itu informasi. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri, mendengarkan bersama lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan lagu Tanah Papua.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa syukur yang disampaikan RD Bapak Robertus Lambang Pangdilinting, waktu disilakan. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan sekalian, kita menerima berkat dari Tuhan dalam hidup kita, maka pantaslah bahwa kita bersyukur kepadanya. Doa syukur akan saya pimpin menurut tata cara Katolik, dan kita bisa mengikuti dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu bersyukur kepadamu Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Teristimewa pada saat ini, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, khususnya bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul yang baru saja dilantik. Perlindungan dan tuntunan-Mu menyertai mereka dalam mengayomi dan memajukan masyarakat Bovendigul. Semoga martabat kepemimpinan yang baru mereka terima ini menjadikan saat dan tempat untuk melayani masyarakat Bovendigul agar merasakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dampingi pula segenap keluarga Bapak Bupati dan Wakil, serta segenap jajaran pemerintahan di Kabupaten Bovendigul, agar bahu-membahu membangun masyarakat yang beriman dan sejahtera. Kami berdoa juga untuk Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua agar tetap kuat dan sehat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka memajukan masyarakat di Provinsi Papua ini. Allah Bapa yang kudus, sucikanlah kami semua dalam menjalankan tugas seturut jabatan kami masing-masing, agar jauhlah mara bahaya dan malapetaka dari masyarakat dan keluarga kami. Akhirnya, curahkanlah berkat-Mu atas kami yang berhimpun di sini, atas semua sarana yang membantu kami mengalami sukacita pada hari ini, dan semoga juga pada hari-hari yang akan datang di dalam kehidupan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Gubernur Provinsi Papua beserta segenap jajarannya,
Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul beserta segenap jajarannya, dan kita semua yang berhimpun di sini, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu mencurahkan berkat-Nya atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sesi foto bersama. Kami persilakan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik masing-masing didampingi istri mengambil tempat di depan. Kami mohon kesediaan Gubernur Papua didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami persilakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua. Selanjutnya kami persilakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bovendigul. Foto bersama selesai. Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, demikian acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul pada siang hari ini. Acara kita akhiri dengan istirahat atau ramadhan. Disilakan Bapak Ibu menikmati hidangan santap siang yang telah tersedia.